ngebahas tentang hukum perbankan. Definisi bank dan hukum perbankan. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti bench, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Dalam suatu kamus kata bank diartikan sebagai 1. Menerima deposito uang, kustodi, menerbitkan uang untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga memperoleh keuntungan. 2. Perusahaan yang melakukan bisnis bank tersebut. 3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi atau bank tempat beroperasinya perusahaan perbankan. Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang girau. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1. Ayat 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Ayat 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut sistem undang-undang perbankan, kegiatan usaha suatu bank dibedakan ke dalam A. Usaha bank umum. Yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya. Kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri, dana, atau atas kepentingan nasabah. Kelima, memindahkan uang bank untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dari yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada lagi tambahannya yang berupa 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing. Kedua, melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan, seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek atau asuransi, atau dalam lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan. Ketiga, melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit. Keempat, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun. Bank umum juga dilarang untuk melakukan 1. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagai dimaksud dalam pasal 7 huruf B dan huruf C Undang-Undang Perbankan. 2. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagai dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan. Usaha lain yang dilarang pada huruf C ini antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk bank umum. Mengenai bentuk hukum dari bank umum disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Perbankan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari A. Perseroan terbatas, B. Koperasi, C. Perusahaan daerah. Yang kedua, bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari A. Perusahaan daerah, B. Koperasi, C. Perseroan terbatas. Ini adalah usaha bank perkreditan rakyat. Usaha bank perkreditan rakyat pasal 13 Undang-Undang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu dimaksudnya itu untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank perkreditan rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetap, bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. Dan juga ada lagi pengertiannya itu menyediakan pembayaran bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah rahasia bank. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan,
dan simpanannya. Dasar hukum rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan adalah pasal 40 sampai dengan pasal 45. Selanjutnya adalah pengecualian terhadap rahasia bank. Untuk rahasia bank ini, peraturan perundang-undangan membuka pengecualian yang terdiri dari tabel berikut. Saya akan tunjukkan tabelnya. Selanjutnya adalah sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Ciri-cirinya itu ada: 1. Terdapat ancaman hukum minimal di samping ancaman maksimal. Kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif bukan alternatif. Ketiga, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukum penjara dengan hukuman denda. Lihat pasal 47 dan 47A Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya adalah dasar hukum bank berdasarkan syariah. Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dasar hukum berupa peraturan perbankan. Yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian. Yang ketiga, dasar hukum berupa syariat Islam. Oke, itu aja penjelasan saya untuk hari ini. Materinya lumayan sedikit pendek, tapi semoga bisa membantu untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan see you next time. Bye bye.